bahwa atas file rekaman keterangan yang dianggap penasihat hukum sebagai novum mulai dari novum 6 dan 8 haruslah ditolak karena keterangan para saksi yang disampaikan oleh pemohon tersebut tidak diperlukan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum, dan sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak alasan tersebut. Dan yang mulia, bahwa terhadap novum ke-6 dan tambahan penjelasan novum ke-6 pada memori tambahan pemohon berupa file rekaman keterangan Liga Akbar dan Dede Riswanto berbentuk video bahwa saksi Liga Akbar hanya menjadi saksi pada perkara nomor 4/Pit-B/2016 PN Cirebon. Saudara Liga Akbar tidak menjadi saksi pada perkara nomor 16/Pitsus Anak/2016 PN Cirebon. Terdakwa anak Saka Tatal bin Bagja, kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya saudara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut. File rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai pencabutan keterangan saudara Liga Akbar dan Dede Riswanto yang menurut penasihat hukum yang di dalam keterangannya diarahkan oleh Rudiana tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara anak Saka Tatal, karena Liga Akbar tidak menjadi saksi dalam perkara anak Saka Tatal dan fakta hukumnya saksi Dede Riswanto tidak pernah mencabut keterangannya sampai perkara ini diputus dalam tingkat pertama, banding, dan kasasi, bahwa informasi yang terdapat di dalam video yang diajukan oleh penasihat hukum pemohon tidak serta-merta menjadikan perkara pembunuhan berencana berubah menjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal. Ketiga, novum ke-7, file rekaman keterangan pidato Kapolri berbentuk flash disk atas file keterangan pidato Kapolri yang diajukan sebagai novum 7 oleh pemohon menurut kami haruslah ditolak karena keterangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana pemohon tidak memiliki kajian secara saintifik yang dapat menyatakan pelaksanaan penangkapan tersebut tidak menerapkan scientific crime investigation, melainkan pemohon mengambil kesimpulan hanya berdasarkan prasangka yang muncul setelah menonton pidato dimaksud. Berikut pemohon gagal memahami arti scientific crime investigation yang sebenarnya telah dilakukan dalam penanganan perkara anak Saka Tatal ini, seperti telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum, pemeriksaan psikologi oleh Bapas, berikut didukung oleh alat bukti berdasar pasal 184 KUHP. 4. Novum ke-8, file keterangan Dedi Mulyadi berbentuk flash disk kami tanggapi sebagai berikut, bahwa atas file rekaman keterangan Dedi Mulyadi kami menganggap hal tersebut tidak relevan ataupun tidak ada hubungannya dengan pembuktian perkara Saka Tatal, dikarenakan rekaman tersebut dibuat sebagai pendapat pribadi saja, bahwa atas file rekaman keterangan yang dianggap penasihat hukum sebagai novum mulai dari novum 6 dan 8 haruslah ditolak karena keterangan para saksi yang disampaikan oleh pemohon tersebut tidak diperlukan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktiannya, sebagaimana majelis hakim telah memutus perkara ini terbukti tanpa adanya saksi dimaksud. 5. Novum ke-9, bahwa pemohon peninjauan kembali dalam hal mengajukan novum hanya didasarkan dari keterangan saudara Selis yang hanya mendapatkan pemberitaan melalui link YouTube. Sementara saudara Selis pemohon peninjauan kembali tidak dapat menjelaskan keterangannya terkait terjadinya tindak pidana. Maka jika hanya menerangkan melihat dari YouTube, maka keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak, huruf E, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Huruf J, memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ayat 1. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam hal pemeriksaan terhadap anak Saka Tatal, baik sebagai saksi dan tersangka,
dalam tahap baik terhadap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan telah didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Maka apa yang disimpulkan oleh pemohon peninjauan kembali terkait terpidana Saka Tatal pada tahap penyidikan dilakukan penyiksaan tidak beralasan secara hukum. 6. Novum ke-10 bahwa pemohon peninjauan kembali dalam hal mengajukan novum hanya didasarkan dari keterangan saudara Selis yang menerangkan bahwa Polda Jawa Barat menghilangkan 2 orang DPO, sementara saudara Selis tidak dapat menjelaskan keterangannya terkait terjadinya tindak pidana. Maka jika hanya didasarkan keterangan dari saudara Selis, maka keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa sesuai putusan nomor 3/Pit-B/2017-PN Cirebon dan nomor 4/Pit-B/2017-PN Cirebon yang berkekuatan hukum tetap terhadap DPO Andi dan Dani sudah dipertimbangkan dalam amar putusan. Bahwa pendapat pemohon yang menyatakan penghapusan 2 orang daftar pencarian orang dan dibatalkannya penetapan tersangka Peggy Setiawan artinya perbuatan pasal 340 tidak pernah ada. Hal tersebut adalah tidak beralasan hukum dikarenakan penetapan DPO tersebut sudah ada dalam pertimbangan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bukan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa novum ke-1 sampai dengan novum ke-10 yang diajukan dan dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru atau novum oleh penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tersebut bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum sesuai dengan pasal 263 KUHP yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali, dan sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak alasan tersebut. Selanjutnya, kami akan menanggapi memori peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon peninjauan kembali mengenai kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai berikut. 1. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.